Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Nah, pada video kali ini masih sama dengan video-video sebelumnya, yaitu saya di sini akan menjelaskan pembahasan KSM Biologi tahun 2020. Oke, langsung saja ya, kita mulai dari soal yang nomor 21. Transpirasi melalui kutikula hanya terjadi sebanyak 10% dan transpirasi melalui stomata sebanyak 90%. Jika diketahui air yang ditranspirasikan oleh sebatang pohon jagung selama masa pertumbuhannya sampai dewasa sebanyak 200 liter, maka jadi langsung saja ya, 200 liter ini kan yang ditanyakan ya. Yang diketahui dulu adalah apa ini? Airnya ya, airnya adalah 200 liter. Kemudian yang ditanyakan 10% transpirasi melalui kutikula dan 90% transpirasi melalui stomata. Nah, 10% dan 90%-nya ini berapa gitu ya kan? Oke, langsung saja. Berarti dari 200 liter ini nanti dibagi menjadi dua transpirasi. Transpirasi melalui kutikula dan transpirasi melalui stomata. Nah, untuk transpirasi melalui kutikula 10%. 10% dari mana? Dari 200. Berarti berapa? Iya, 20. Ya, 20 liter. Kemudian untuk yang transpirasi melalui stomata dia 90%. 90% dari mana? Dari 200 liter. Berarti 180 liter. Lah, langsung ketemu ya jawabannya. Maka 20 liter air diuapkan melalui kutikula ini ya. 180 liter air diuapkan melalui stomata. Langsung saja jawabannya yang C ya. Kita lihat nih, yang A sudah 10 liter sudah salah, yang B 10 liter salah. Kemudian yang D katanya 20 liter air diuapkan melalui stomata, padahal pada stomata itu 90%. Kalau 90% berarti 180 liter, bukan 20 liter ya. Jadi D juga salah. Untuk yang nomor 21 jawabannya adalah C. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 22. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14, Allah telah menjelaskan tahap-tahap perkembangan embrio, mulai dari air mani yang disimpan dalam rahim, lalu air mani dijadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu dijadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu dijadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Sebagian tahapan tersebut dijelaskan dalam sains seperti yang digambarkan dalam diagram di samping. Ini adalah diagramnya ya. Istilah yang tepat untuk menggambarkan A dan B adalah ini A dan juga ini B. Nah, ini adalah pelajaran kelas 3 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia dan hewan ya. Pertumbuhan manusia dan hewan. Berasal dari sel sperma ya, sel sperma dan juga sel telur yang berfusi, nanti dia akan menghasilkan zigot ya. Jadi dari sel telur dan juga sel sperma, dia nanti berfusi menghasilkan zigot. Zigot ini nanti akan berkembang menjadi morula sebenarnya ya, morula. Morula kemudian akan berkembang menjadi blastula. Blastula akan berkembang menjadi gastrula. Gastrula akan berdiferensiasi menjadi 3, yaitu ektoderm, kemudian mesoderm, kemudian endoderm. Nah, kalau kalian ini ya, saya jelaskan secara garis besarnya saja ya. Zigot itu kan satu gini ya, zigot. Kalau morula itu sudah ketika sel itu sudah terdiri dari 36 gini bunderan ya. Membelahnya itu sudah menjadi 36 sel. Kemudian blastula. Yang namanya blastula itu cirinya itu punya blastosul. Blastosul itu rongga. Jadi nanti di sini tuh ada rongganya gini.
Nah, ini ada rongga. Rongganya ini, kalau ada rongga berarti ini blastosulnya. Ada pada tahapan blastula, blastosul. Kemudian gastrula. Gastrula itu nanti kayak gini nih. Nah, jadi kayak ada pelekukan gitu lah ya. Gastrula itu pelekukan ke dalam. Nah, dari pelekukan ke dalam ini nanti akan membentuk 3 lapisan tubuh ini. Ekto, meso, endo. Ekto, meso, endo ya. Nah, ekto, meso, endoderm ini nantinya akan berkembang menjadi bagian-bagian tubuh kita. Nah, setelah tahu tahapannya, maka sekarang yang harus kita ketahui adalah prosesnya ya. Jadi, kalau ini apa namanya, sel telur dengan sel sperma ini nanti fusi ya, fusi menghasilkan zigot, zigot membelah ya, pembelahan menjadi morula, kemudian morula melalui tahapan yang namanya blastulasi, menghasilkan blastula, kemudian blastula ini akan mengalami gastrulasi atau pelekukan ke dalam ya, menghasilkan gastrula. Kemudian di sini akan terjadi diferensiasi. Oke, gitu ya. Nanti yang terakhir adalah tahapan organogenesis, di mana setiap lapisan tubuh ini akan membentuk organ-organ yang berbeda pada tubuh kita, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat prosesnya ya. Untuk yang A, dari zigot menjadi blastula. Zigot menjadi blastula itu ada yang namanya pembelahan dan juga ada blastulasi. Nanti tinggal kita lihat dulu ya di opsi jawabannya apa. Karena kalau untuk menghasilkan blastula berarti harusnya blastulasi. Kemudian yang B ini gastrula menjadi ektoderm, gastrula menjadi ektomeso dan juga endoderm melalui tahapan apa? Diferensiasi. Diferensiasi. Berarti untuk yang A adalah blastulasi atau pembelahan. Yang A ini kita lihat dulu ya opsi jawaban yang A. Ovulasi bukan. Kalau ovulasi berarti nanti baru menghasilkan zigot ya. Kemudian ini yang salah, ini salah ya yang A. Kemudian opsi jawaban B. Yang A pembelahan. Oke, benar ya, pembelahan. Seharusnya kalau pembelahan baru pada tahap morula. Tapi nggak apa-apa ya. Yang B diferensiasi. Oke, ini benar. Oke, seharusnya jawabannya yang B, tapi kita lihat dulu opsi jawaban yang C. Yang C, A ini adalah germinasi, yang B diferensiasi. Diingat ya, germinasi itu ada pada pertumbuhan-tumbuhan. Sedangkan yang dimaksud di sini, yang ditanyakan di sini adalah pertumbuhan manusia dan hewan. Jadi sudah tentu salah. Kemudian yang D, untuk A morulasi dan B gastrulasi. Sudah salah ya. Karena kalau morulasi berarti zigot menjadi morula. Kalau gastrulasi berarti blastula menjadi gastrula gitu ya. Jadi jawaban yang nomor 22 adalah B. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 23. Seorang siswa MA melakukan percobaan menanam biji kacang hijau yang ditanam dalam 2 pot yang berbeda. Pot A disimpan di tempat yang terang, sedangkan pot B disimpan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Siswa tersebut melakukan pengamatan pertumbuhan biji kacang hijau dan mencatat hasilnya seperti yang diperlihatkan pada tabel berikut. Berarti di sini pot A ini adalah pot yang disimpan di tempat yang terang ya. Kemudian pot B itu disimpan di tempat yang gelap. Nah, ternyata hasilnya pada pot yang disimpan di tempat yang terang, batang dan daunnya berwarna hijau dan tanaman bengkok mengarah cahaya matahari. Sedangkan pot yang ditanam di tempat gelap, ternyata tumbuhannya itu mempunyai batang dan daun yang berwarna pucat dan tanaman kacang yang tumbuh tegak. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi gitu kan? Oke, sekarang ini adalah masalah pertumbuhan-tumbuhan, di mana faktor dari pertumbuhan tanaman itu ada banyak sekali. Kalau di sini saya langsung saja karena di sini itu yang membedakan antara keduanya adalah cahaya matahari, maka di sini saya langsung ke faktor cahaya ya. Faktor cahaya.
Cahaya matahari itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan tumbuhan. Kenapa? Karena cahaya matahari ini ternyata bisa mempengaruhi jumlah kloroplas ya. Jumlah kloroplas. Semakin banyak cahaya matahari, maka semakin banyak pula jumlah kloroplasnya. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa kloroplas itu adalah zat hijau daun ya. Zat hijau daun. Zat hijau daun berarti yang mempengaruhi daun itu bisa berwarna hijau. Makanya di sini kalian bisa lihat ketika pot atau tanaman itu ditempatkan di tempat yang terang, maka daunnya itu berwarna hijau, batangnya juga berwarna hijau karena kloroplas itu tidak hanya ada pada daun tapi juga sebagian kecil ada pada batang ya. Nah, dan ini dibuktikan juga ketika tanaman itu ditempatkan di tempat gelap, ternyata berwarna pucat. Pucat itu apa maksudnya? Berarti kloroplasnya atau jumlah kloroplasnya itu hanya sedikit ya. Oke. Faktor yang pertama adalah faktor cahaya yang mempengaruhi jumlah kloroplas. Kemudian, kenapa di sini diketahui bahwa tanamannya bengkok mengarah cahaya matahari? Kenapa ayo? Oke, ini ada faktor lainnya lagi, yaitu hormon auksin. Hormon auksin fungsinya untuk apa? Iya, merangsang pemanjangan sel. Dan hormon auksin ini dia tempatnya ada di apikal, apikal ada di ujung. Kalau misalnya saya gambarkan di sini batang ya. Nah, ini adalah apikalnya. Ini adalah apikal dan di apikal ini banyak terdapat hormon auksin. Ya, oke. Kemudian yang namanya hormon auksin ini ternyata dia itu tidak aktif ketika ada cahaya matahari. Ya, diingat-ingat ya, hormon auksin ini dia tidak aktif ketika ada cahaya matahari. Artinya cahaya matahari dengan hormon auksin itu tidak saling berkomplementer. Ya, karena apa? Hormon auksin malah tidak aktif ketika ada cahaya matahari. Dan ketika dalam keadaan gelap, hormon auksinnya itu semakin aktif. Nah, kalau misalnya di sini ada cahaya matahari, ya, dan di sini ada hormon auksin, maka di sini tidak aktif membelah. Saya katakan tadi hormon auksin hanya ada di apikal. Berarti di bagian tubuh tumbuhan lainnya yang tidak ada hormon auksin atau hormon auksinnya sedikit, otomatis di situ banyak berkembang ya. Jadi bagian yang sini itu akan semakin membelah ya, semakin membelah untuk pemanjangan sel. Sedangkan yang bagian apikal karena di sini ada hormon auksin dan di sini ada cahaya matahari, dia tidak membelah. Akhirnya apa? Seolah-olah tumbuhan itu tumbuh menghadap ke cahaya matahari. Seolah-olah ya, padahal apa? Padahal karena di sini dia tidak tumbuh dan di sini sel-selnya itu tumbuh terus. Akhirnya apa? Karena yang berat itu yang bagian bawah dan yang bagian banyak auksinnya itu tidak tumbuh, maka dia bengkok gitu ya. Jadi dia bengkok ke arah cahaya matahari. Makanya begini juga biasanya juga disebut dengan gaya gerak gaya gerak tumbuhan menghadap ke cahaya matahari. Padahal di sini adalah fungsinya pengaruh dari hormon auksin yang dia itu tidak bisa aktif ketika ada cahaya matahari dan dia tidak tumbuh ya, selnya itu tidak berkembang, sedangkan yang di bawahnya itu berkembang. Nah, kalau misalnya bawahnya itu berkembang pesat atau membelah secara aktif, tapi yang di atas ini tidak membelah secara aktif, lalu apa yang terjadi? Tanaman itu akan bengkok, seolah-olah bengkoknya itu menurut ke cahaya matahari. Padahal ini adalah pengaruh dari hormon auksin yang dia itu tidak aktif terhadap cahaya matahari, begitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya di tempat gelap karena dia itu hormon auksinnya itu ini kan ada hormon auksin, ini kalau gelap ya. Ini kalau gelap, kemudian di sini kan ada hormon auksinnya. Di sini tidak ada, tapi karena dan hormon auksin itu kan fungsinya untuk memperpanjang sel ya. Jadi ya sudah, dia aktif ketika gelap. Dia memperpanjang. Jadi dia tetap tumbuh tegak. Karena apa? Karena bukan hanya yang di bawahnya saja yang akan tumbuh, tapi di bagian yang ada hormon auksinnya juga akan tumbuh. Akhirnya bagi tanaman
tanaman yang ditempatkan di tempat gelap biasanya itu tumbuhnya lebih panjang ya, lebih panjang dan juga tegak gitu. Tapi apa? Tapi batangnya tadi berwarna pucat gitu. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjutkan menuju ke opsi jawabannya. Berdasarkan tabel tersebut, tanaman kacang hijau yang ditempatkan di tempat yang gelap pertumbuhannya lebih cepat. Hal ini disebabkan oleh, untuk yang A, pada tempat yang gelap, tanaman memaksimalkan fungsi auksin dalam merangsang pertumbuhan. Benar atau salah? Iya, sebenarnya benar ya. Karena apa? Auksinya ini karena di tempat gelap itu auksin bisa aktif, maka dia bisa mempercepat pertumbuhan tanaman atau perpanjangan tanaman sesuai dengan fungsi dari hormon auksin itu sendiri. Jadi kemungkinan jawabannya A. Tapi kita lihat dulu opsi jawaban B, C, dan juga D. Yang B, pada tempat yang gelap, kelembapan tanah tetap terjaga sehingga pertumbuhannya lebih cepat. Ini berhubungan dengan cahaya matahari, dan cahaya matahari itu berhubungan dengan auksin, bukan berhubungan dengan kelembapan. Jadi kurang tepat. Kemudian yang C, suhu dan cahaya pada tempat yang gelap mendukung pertumbuhan tanaman kacang hijau sehingga tumbuh lebih cepat. Apakah iya? Kalau cahaya, kalau di sini dikatakan cahaya dan juga suhu ya, seolah-olah karena suhunya itu rendah, karena tidak ada cahaya, maka pertumbuhan tanaman kacang hijaunya itu tumbuh lebih cepat. Padahal ada faktor lain, yaitu hormon auksin itu sendiri ya. Jadi yang C kurang tepat. Kemudian yang D, pada tempat yang terang, hormon auksin menjadi rusak sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya. Ini benar atau salah? Dikatakan di sini bahwa yang ditanyakan adalah tempat yang gelap pertumbuhannya lebih cepat gitu ya. Kalau di sini memang benar, ketika pada tempat terang hormon auksin menjadi rusak, bukan rusak ya sebenarnya ini, dia tidak aktif gitu, bukan rusak, jadi dia tidak aktif. Kalau misalnya rusak, berarti hormon auksinnya itu tidak bisa berfungsi kembali. Ya, tidak dapat melaksanakan fungsinya. Berarti kalau misalnya sudah rusak setelah malam, dia tetap tidak bisa berfungsi dong, ya. Tapi kalau di sini hormon auksin ketika ada cahaya matahari itu tidak aktif. Kalau tidak aktif, artinya dia tidak bisa melaksanakan fungsinya pada saat ada cahaya matahari atau ada pada siang hari. Ketika malam harinya dia masih bisa melaksanakan fungsinya ya, gitu. Tapi kalau di sini namanya sudah rusak ya tidak bisa digunakan lagi, entah itu waktu siang atau malam ya. Jadi karena di sini dikatakan rusak, jadi kurang tepat. Jadi untuk yang nomor 23 jawabannya adalah yang A. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 24. Allah menyatakan bahwa segala sesuatu di muka bumi ini telah tercipta dengan seimbang. Quran Surat Al-Mulk ayat 3. Makhluk hidup sendiri merupakan makhluk yang rentan terhadap banyak hal, akan tetapi telah terdapat mekanisme yang disiapkan oleh Allah untuk mengatasi hal tersebut. Kerusakan pada sistem pertahanan tersebut dapat menyebabkan makhluk hidup tersebut terpapar pada kondisi yang menyebabkan perubahan pada dirinya yang dikenal dengan istilah mutasi. Dan sel merupakan kelompok makhluk hidup yang paling mudah untuk mengalaminya. Salah satu komponen pada lingkungan yang dapat menyebabkan mutasi adalah sinar UV atau sinar ultraviolet. Paparan sinar UV yang tinggi pada sel dapat mengakibatkan proses mutasi akibat terjadinya. Oke, berarti di sini permasalahannya adalah sinar UV. Kenapa sih katanya sinar UV itu dapat mengakibatkan apa gitu ya? Kita harus tahu dulu apa itu sinar UV. Dan jadi sinar UV itu adalah salah satu mutagen ya. Mutagen dari bahan fisika. Mutagen dari bahan fisika yang dikenal sebagai penyebab kanker kulit. Mutagen dari bahan fisika yang bisa menyebabkan kanker kulit. Nah, mutagen sendiri itu apa? Jadi, mutagen itu adalah bahan yang bisa mengakibatkan mutasi, ya, bahan yang bisa menyebabkan mutasi.
Nah, mutasi sendiri itu apa? Kalau misalnya ada gen, gennya itu termutasi, maka bisa berkurang atau bisa ketuker balik atau apapun itu yang nantinya ketika dia itu sudah mengalami mutasi, maka dia akan mengakibatkan penyakit dan penyakitnya itu biasanya membahayakan. Misalnya kalau di sini sinar UV, itu nanti dia bisa menyebabkan kanker kulit ya. Nah, ternyata paparan sinar UV ini dia itu bisa menyebabkan terbentuknya ikatan silang antara timin dan juga pirimidin ya. Jadi, dia bisa menyebabkan terbentuknya ikatan silang antara timin dan timin dan sitosin, maaf ya, timin dan sitosin. Di mana timin dan juga sitosin ini adalah basa pirimidin. Basa pirimidin. Nah, kenapa terbentuknya ikatan silang antara timin dan sitosin itu menjadi penyebab adanya kanker kulit? Karena apa? Karena seharusnya yang namanya ikatan basa itu ya, ikatan basa itu antara purin dan juga pirimidin, bukan purin dengan purin atau pirimidin dengan pirimidin. Nah, masih ingat belum? Kalau purin itu adalah adenin dan juga guanin, kalau pirimidin itu adalah timin dan juga sitosin ya. Nah, kalau misalnya di sini terbentuk ikatan silang antara basa timin dan juga sitosin, maka di sini pirimidin semuanya, tidak ada purinnya. Dan hal ini dinamakan dimer pirimidin. Dimer pirimidin. Sudah ketemu ya jawabannya? Langsung saja kita masuk ke opsi jawabannya. Paparan sinar UV yang tinggi pada sel dapat mengakibatkan proses mutasi akibat terjadinya dimer pirimidin atau ikatan silang antara timin dan juga sitosin ya. Paham ya? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah penjelasan, atau salah tulisan. Bagi yang kurang paham atau belum paham, bisa langsung menulis ke kolom komentar karena di sini kita berdiskusi bersama ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.